Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas perkataan Imam Ahmad rahimahullah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan setiap bid'ah maka dia sesat. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa definisi bid'ah, baik secara lughawi ataupun secara syar'i. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa 'arrafa Asy-Syatibi al-bid'ata bi annaha tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Asy-Syatibi beliau memberikan definisi bid'ah, bahwa bid'ah adalah tariqatun fid din, satu cara dalam agama, satu jalan dalam agama, mukhtara'ah, yang baru yang dibuat-buat, tudahi syar'iyyah, menyerupai perkara yang disyariatkan, yuqsadu bis-suluki 'alaiha, dilakukan dengan maksud al-mubalaghah fi ta'abbud, dilakukan dengan maksud al-mubalaghah fi ta'abbud, ingin melakukan yang lebih di dalam ibadah. Yani artinya annal hamila 'alaiha, artinya bahwa yang membawa kepada perbuatan tersebut, yang membawa kepada perbuatan bid'ah adalah al-mubalaghah fid din, berlebih-lebihan di dalam agama, wal hirs 'ala sunnah, semangat di dalam melakukan sunnah, wa ziyadatul ajri, dan tambahnya pahala, indal mubtadi', menurut pelakunya. Jadi orang yang melakukan bid'ah, di antara penyebabnya adalah
karena dia ingin berbuat lebih dalam agama, karena semangat, dan karena ingin bertambah pahalanya. Artinya bahwa pelaku bid'ah itu memiliki niat yang baik. Pelaku bid'ah niatnya baik, tetapi tidak cukup niat yang baik itu sebagai landasan dalam beramal. Di samping niat yang baik harus ada petunjuk dari syariat. وكأن المبتدع لا يرضى بالسنة. Seolah-olah bahwa pelaku bid'ah itu tidak ridha dengan sunnah, tidak merasa cukup dengan sunnah, sehingga perlu dia untuk menambah. Tidak ridha dengan sunnah, bal yuridu an yakuna afdal mimma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ingin lebih afdal dibandingkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Seolah-olah demikian, atau mau tidak mau pelaku bid'ah keadaannya demikian. Ketika dia melakukan bid'ah, artinya dia tidak ridha dengan sunnah. Dia tidak mencukupkan diri atau merasa tidak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia menganggap lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan dhannaha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasul khana ar-risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dan dia anggap baik perbuatannya, maka sungguh dia telah menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat kepada risalah. Wa hadha yubayyinu anna al-bid'ata innama dakhalat 'ala an-nasi min jihati taqarrubihim ila Allah azza wa jalla bighairi ma syara'a. Ini menjelaskan bahwa bid'ah itu masuk ke dalam perbuatan manusia, ya, menunjukkan bahwa bid'ah masuk ke dalam perbuatan manusia dari arah pendekatannya dia kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Dari situ bid'ah itu masuk. Karena dia beribadah, merasa atau berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bighairi ma syara', dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah mensyariatkan. Fal mubtadi'u yataqarrabu bima huwa alaihi lillahi. Maka pelaku bid'ah dia mendekatkan diri kepada Allah
tetapi dengan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang tidak akan sampai kepada Allah, karena memang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan para pelaku maksiat. Enggak ada pelaku maksiat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan maksiatnya. Tapi pelaku bid'ah, dia mendekatkan diri kepada Allah, merasa bahwa dirinya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan bid'ahnya, padahal itu tidak disyariatkan. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk bertaubat, karena merasa bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah, merasa bahwa yang dilakukannya ini akan menyampaikan dirinya kepada Allah, yang dilakukannya ini akan menjadi penyebab dapatnya ridha Allah tabaraka wa taala. Bi khilafil 'asi, berbeda dengan para pelaku maksiat. Enggak ada orang yang berbuat maksiat dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sebaliknya, pelaku maksiat tahu perbuatannya itu maksiat, perbuatannya itu haram. Wa qawluhu tariqatun fid din mukhtara'ah. Kemudian beliau Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan perkataan Imam Syatibi. Beliau mengatakan perkataan Imam Syatibi, tariqatun fid din mukhtara'ah, cara dalam agama yang baru, yang dibuat-buat, mukhtara'ah. Hadzal qaid, perkataan mukhtara'ah, qaid yang berupa mukhtara'ah, ikatan yang berupa mukhtara'ah, akhraja ghairal mukhtara', mengeluarkan yang itu bukan perkara yang diada-adakan. Wa huwa sunnah, yaitu sunnah. Karena sunnah itu tidak diada-adakan. Maka perkataan beliau tariqatun fid dini mukhtara'ah itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang tidak mukhtara', perbuatan-perbuatan yang disyariatkan. Jika dia disyariatkan, maka tidak masuk dalam perkara bid'ah. Sebelumnya beliau mengatakan tariqatun fid din mukhtara'ah, afwan. Hadzal qaid akhraja ghairal mukhtara'i wa huwa sunnah. Fas-sunnatu tariqatun fid din. Sunnah juga sama, cara dalam agama, jalan di dalam agama, lakinnaha laysat mukhtara'ah, tapi dia tidak diada-adakan. Bal hiya ma'thuratun muttaba'ah, bahkan sunnah itu sahih, diriwayatkan dari Nabi SAW dan harus diikuti. Wa hadha huwal fariqu baina as-sunnati wal bid'ah. Dan ini yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Jika bid'ah, dia tariqah mukhtara'ah, cara yang dibuat-buat. Sunnah, cara yang ma'thurah, yang diajarkan Nabi SAW. Cara yang ma'thurah, yang itu diajarkan oleh Nabi dan diriwayatkan dari Nabi SAW. Maka itu yang membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Sunnah itu ma'thurah, sedangkan bid'ah itu mukhtara'ah.
dibuat-buat. Wa qawluhu tariqatun fid din, perkataan beliau tariqatun fid din, cara atau jalan di dalam agama, akhrajat turuqal lati laysat minad din, itu mengeluarkan cara-cara, jalan-jalan yang bukan termasuk agama, yang bukan termasuk agama. Mithlul ma'asi, seperti kemaksiatan. Ya, kemaksiatan dia bukan termasuk agama. Tidak ada yang mengaitkan kemaksiatan itu dengan agama. Tapi bid'ah pasti mengaitkan dengan agama. Pasti dia mengaitkan dengan upaya dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pasti niatnya ta'abbud. Tapi enggak ada orang yang berbuat maksiat niatnya ta'abbud. Enggak ada orang yang berbuat maksiat niatnya beribadah. Tapi pelaku bid'ah pasti dia niatnya ta'abbud. Tariqatun fid din akhrajat turuq allati laysat minad din mithlul ma'asi, seperti perbuatan-perbuatan maksiat. Fal ma'siyatu mukhalifatun lid-din, lakin man yaf'aluha la yaz'umu annaha minad din. Maka perbuatan maksiat menyelisih agama. Perbuatan maksiat menyelisih agama. Tetapi pelakunya tidak ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu termasuk agama. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah juga menyelisih agama, tapi pelakunya meyakini itu agama. Pelakunya meyakini itu satu ketaatan. Demikian pula para ulama menjelaskan tariqatun fid din berarti mengeluarkan perkara-perkara yang bukan agama termasuk urusan dunia. Sedangkan bid'ah tariqatun fid din, maka urusan dunia itu tidak ada kaitannya. Maka salah kalau orang mengatakan, kemarin sudah kita bahas bahwa mikrofon, kemudian alat-alat yang digunakan untuk berdakwah, umpamanya live, ya, rekaman, dan itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena itu bukan urusan agama, itu urusan dunia yang digunakan untuk membantu kelancaran dakwah. Maka berbeda. Dan ini kemarin telah beliau jelaskan ketika beliau menjelaskan bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru, benar. Sesuatu yang baru. Maka semua perkara yang baru dalam urusan dunia bid'ah. Tapi secara lughatan, secara bahasa. Nah, adapun syariat tidak, karena dia bid'ah itu tariqatun fid din, cara dalam agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Ya. Wa ammal mubtadi'u fahuwa yara anna ma yaf'aluhu min ad-din wa yansibu mukhalafatahu lid-din. Adapun pelaku bid'ah, maka dia menganggap bahwa perbuatannya itu termasuk agama dan menisbatkan penyelisihannya terhadap agama itu termasuk agama itu sendiri. Perbuatan bid'ahnya itu dianggap agama. Berbeda dengan pelaku maksiat. Pelaku bid'ah pasti tujuannya taqarrub kepada Allah.
pasti tujuannya bertaqarrub kepada Allah. Padahal urusan taqarrub ila Allah itu semuanya sudah dijelaskan oleh syariat. Semua perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah itu telah dijelaskan oleh syariat. Maka dia tauqifiyah, harus dengan dalil. Untuk mengatakan ini disyaratkan harus dengan dalil. Ini ibadah harus dengan dalil. Karena al-aslu fil ibadati al-hadar. Asal dalam ibadah itu haram, tidak boleh kita mengklaim satu perbuatan ibadah sampai ada dalilnya. Wa min huna kana al-mubtadi'u ab'ada 'anil haqqi minal ma'asi. Oleh karena itu, ya, dari sini kita mengetahui bahwa pelaku bid'ah itu lebih jauh dari kebenaran dibandingkan dengan ahli maksiat. Pelaku bid'ah lebih jauh dari kebenaran daripada pelaku maksiat. Dan itunya nyata. Bagaimana pelaku bid'ah itu sulit untuk meninggalkan bid'ahnya. Karena dia anggap itu agama, itu ketaatan, itu perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dia akan meninggalkan perbuatan yang dia yakini sebagai perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah? Berbeda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat, tukang minum khamr tahu khamr itu enggak benar, haram. Orang yang berzina tahu zina itu haram, dan seterusnya. Orang yang mencuri, yang makan riba tahu. Tapi pelaku bid'ah, dia yakin perbuatannya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka al-mubtadi' ab'ad 'anil haqqi minal 'asi. Pelaku bid'ah itu lebih jauh dari kebenaran dibandingkan dengan pelaku maksiat. Lianna al-mubtadi'a bainahu wa bain at-taubati war-ruju' ila al-haqqi marhalatan. Karena pelaku bid'ah antara dia dengan taubat serta kembali kepada kebenaran itu ada dua tahapan. Pelaku bid'ah antara dia dengan taubat, antara dia dan kembali kepada kebenaran, dia harus melalui dua tahapan. Yang pertama, an ya'lama annahu mukhti'. Tahapan yang pertama, dia harus sadar bahwa itu salah. Dan ini sulit. Karena dia menganggap benar perbuatannya. Orang kan taubat kalau tahu itu salah. Itu marhalah yang pertama. Bahwa orang akan taubat, akan kembali kepada kebenaran. Marhalahnya satu. Dia harus tahu bahwa perbuatannya salah. Itu marhalah yang pertama yang harus dilalui oleh para pelaku bid'ah. Yang kedua, ayyuqli'a 'anil khata'. Ayyuqli'a 'anil khata'. Dia harus meninggalkan perbuatan salahnya tersebut. Satu, dia harus yakin perbuatannya salah. Yang kedua, dia harus meninggalkan perbuatannya. Perbuatan salahnya tersebut. Baru dia bisa taubat. Kalau dia tidak meyakini perbuatannya salah, bagaimana dia akan bertaubat? Dan itu kebanyakan pelaku bid'ah. Susah untuk memberikan nasihat kecuali memang orang yang diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala, dia tahu. Ya. Tapi kebanyakan tidak tahu.
Tidak bisa dibayangkan. Seperti umpamanya bid'ahnya kaum Khawarij. Bagaimana menyadarkan kaum Khawarij? Bayangkan umpamanya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Gimana cara menyadarkannya? Orang yang menganggap bahwa membunuh Ali itu adalah jihad. Bagaimana cara menyadarkannya? Dia yakin membunuh sahabat Ali itu jihad. Membunuh sahabat Ali itu ibadah. Susah untuk menyadarkan dia. Ini pelaku bid'ah. Ya. Pertama, dia bisa taubat kalau satu, dia meyakini bahwa perbuatannya salah. Kedua, dia meninggalkan perbuatan salahnya tersebut. Baru dia bertaubat. Wa ammal 'asi falaysat bainahu wa bainat taubati illa marhalatan wahidatan. Adapun pelaku maksiat, antara dia dengan taubat itu hanya satu tahapan saja. Ya. Hanya satu tingkatan saja. Wa hiya ayyuqli'a 'anil khata'. Apa? Dia meninggalkan perbuatannya. Orang yang berzina taubat, dia tinggalkan perbuatannya. Ya, karena marhalah satu dia sudah tahu perbuatannya salah. Pencuri tahu. Mencuri itu nggak benar. Orang yang berzina tahu perbuatan zinanya nggak benar. Itu marhalah marhalah yang pertama. Yang kedua, dia tinggalkan karena dia tahu itu salah, dia tinggalkan. Itu marhalah yang kedua. Bismillah. Jadi ahlu maksiat ini menjelaskan perkataan beliau tadi. Ahli maksiat itu lebih mudah bagi mereka untuk bertaubat. Karena antara dia dengan taubat hanya satu marhalah. Ketika dia meninggalkannya, dia bertaubat. Karena marhalah satu otomatis dia tahu perbuatan zina itu buruk, perbuatan fahisyah. Tapi pelaku bid'ah, antara dia dengan taubat itu ada dua marhalah. Pertama, dia harus tahu bahwa perbuatannya salah dan ini susah. Yang kedua, untuk meninggalkannya, ya tadi syarat yang pertama harus terpenuhi dulu. Baru dia bisa meninggalkan. Walihada qala ba'dul a'immah. Oleh karena itu, sebagian para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'anna al-ma'siyata yutabu minha. Karena maksiat itu diberi taubat darinya. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah tidak diberi taubat darinya. Apa maksud tidak diberi taubat? Bukan berarti kalau ahlu bid'ah taubat enggak diterima, enggak. Maksudnya pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Karena dia menganggap perbuatannya baik. Bagaimana akan bertaubat? Perbuatannya baik. Saya mendekatkan diri kepada Allah.
Saya ini dalam rangka ibadah. Maka lebih sulit. Wa hum la yaqsuduna bihadza anna al-mubtadi'a idza taba la yatubu Allahu alaihi. Mereka mengatakan demikian, bukan mereka maksudkan bahwa pelaku bid'ah kalau taubat itu tidak diterima. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya, lakin yaqsuduna anna taubata la taqa' minal mubtadi'. Yang mereka maksudkan bahwa taubat itu sulit dari pelaku bid'ah. Li'annahu yadhunnu annahu ala shawab. Karena mereka menganggap, bahkan mereka yakin bahwa perbuatannya itu benar. Bahwa perbuatannya benar. Makanya sulit mereka untuk bertaubat. Itu yang dimaksudkan oleh para salafus salih ketika mereka mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Kedua-duanya berbahaya. Ya, kedua-duanya berbahaya. Bid'ah berbahaya. Dosa juga berbahaya. Perkataan ini bukan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan dosa. Mending saya enggak ada mendingnya. Mending tukang zina daripada enggak ada mendingnya, sama-sama salah. Zina perbuatan dosa besar. Bid'ah juga dosa besar. Jadi keliru. Jangan menjadikan perkataan para ulama ini sebagai pembenaran untuk kemudian seseorang terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Banyak yang salah faham. Karena perbuatan dosa itu enggak ada mendingnya. Semuanya perbuatan dosa dan ada akibatnya. Walaupun tetap bid'ah itu lebih berbahaya. Bid'ah itu lebih berbahaya. Wa haula humul ladzina wasafahumullah. Mereka lah yang Allah tabaraka wa taala sifati di dalam firman-Nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang hilang usahanya di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap mereka telah berbuat baik. Ya, menganggap berbuat baik, tapi ternyata di akhirat tidak ada hasilnya. Dhalla sa'yuhum, hilang usaha mereka. Fawasfuhum bid-dhalali wa wasfuhum bi annahum yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka Allah tabaraka wa taala fawasafahum bid-dhalal, Allah mensifati mereka dengan kesesatan. Dhalla, ya. Wa wasafahum bi annahum yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah juga mensifati mereka bahwa mereka menganggap telah berbuat baik. Hadza huwal mubtadi'. Itu adalah mubtadi'. Ahlul bid'ah dhallun fi nafsihi. Dia tersesat. Ya. Dia tersesat. Wa yadhunnu annahu muhsin. Dan dia menganggap dirinya telah berbuat baik. Allah sebutkan dhalla, sesat, hilang usahanya, tetapi dia menganggap berbuat baik. Wa mithlu hadza la yatub. Orang yang seperti ini keadaannya kan susah bertaubat. Susah dia bertaubat. Bal yara annahu 'alal haqq wa yu'adi ahlal haqqi.
Lebih dari itu, dia yakin perbuatannya itu benar. Lebih dari itu, memusuhi ahlul haq. Memusuhi orang yang mengingkari. Memusuhi orang-orang yang mengingkari perbuatannya. Subhanallah. Ininya nyata yang terjadi terhadap para pelaku bid'ah. Bagaimana mereka sangat memusuhi ahlus sunnah wal jamaah, sangat memusuhi ahlul haq. Bencinya luar biasa. Kebencian mereka luar biasa. Dan ini dari zaman ke zaman. Wa man ta'ammala al-ahdath al-'azimata fil ummah, dan siapa yang mau melihat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di umat ini, siapa yang mau melihat sejarah, mempelajari sejarah, membaca sejarah dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di umat ini, وَمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ, dan apa yang menimpa umat ini dari musibah-musibah yang besar, minal mubtadi'ah, itu banyak justru penyebabnya adalah ahlul bid'ah. Ya, وَمَا جَرَى عَلَيْهَا مِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وجد أنها لا يمكن أن تقارن بما حصل من العصاة. Siapa yang melihat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang menimpa umat ini, ya, perbuatan ataupun peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat ini, musibah-musibah besar yang penyebabnya adalah ahlul bid'ah, dia akan mendapatkan bahwa tidak mungkin untuk bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh para ahli maksiat. Ya, nggak mungkin akan bisa disamakan. Peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umat yang pelakunya ahlul bid'ah tidak bisa untuk kemudian disamakan, dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ahli maksiat. Sama-sama rusak, tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah lebih besar. فَمَنِ الَّذِي قَتَلَ الْخُلَفَاءَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Siapakah yang telah membunuh para khulafa? Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Mereka ahlul ahwa wal bid'ah. Yang membunuh Umar ibn al-Khattab ahlul ahwa wal bid'ah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang membunuh Uthman, pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang pertama mendemo sahabat Uthman bin Affan. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Khawarij. Ya. Wa man alladhi ta'ana Muawiyah, siapa yang berhasil menusuk Muawiyah bin Abi Sufyan? Khawarij. Wa man alladhi yal'anu as-sahaba wa yashtumuhum, siapa yang melaknat para sahabat dan menjelek-jelekan mereka? Ahlul bidah. Wa man alladhi kharaja yuqatilu al-a'immah wa yasfiku dima' al-muslimin, siapa yang melakukan pemberontakan
terhadap pemimpin-pemimpin dan menumpahkan darah kaum muslimin, ahlul bid'ah. La yu'raf anna ta'ifatan min az-zunat aw syarrabil khamr aw akalatir riba aw ghairihim min al-'usat kharaju 'ala al-ummah yuqatilunaha. Enggak pernah ada riwayat bahwa sekelompok tukang zina, sekelompok para peminum khamr, sekelompok para pemakan riba, ataupun yang lain dari para ahli maksiat melakukan pemberontakan kepada pemimpin dan memerangi mereka. Itu pernah baca riwayat seperti itu? Enggak ada. Yang melakukan itu ahlul bidah. Ya. Wala yu'raf anna al-'asi anna ahla al-ma'asi waqa'u fi as-sahabati aw al-'ulama'i wa ta'anu fihim wa sabbuhum wa syatamuhum. Enggak pernah kemudian ada ahli maksiat yang mereka mencela para sahabat, mencela para ulama. Ya. Enggak ada di antara mereka yang seperti itu. Karena orang yang mencela sahabat tadayyunan, dia menganggap bahwa itu din. Dan yang menganggap itu din ahlul bidah, para pelaku bid'ah. Bal kullu sahibi ma'siyatin yu'azzimul ulama fil ghalib. Bahkan sebaliknya, ahli maksiat itu justru mereka menghormati para ulama. Ya, fil ghalib. Ya, dari secara aghlab, secara keumuman seperti itu. Mereka ahli tahu kami itu ahli maksiat, tapi mereka akan menghargai para ulama. Wa katsir minhum yastahi an yubashira ma'siyatahu bihuduri ahli al-khair wal fadl. Banyak di antara mereka yang malu kemudian melakukan kemaksiatannya ketika ada orang-orang baik. Ya. Lima fi qalbihi min iman, karena di hati mereka ada iman. Wa hadza bi khilafi ahli al-bid'ah, dan ini berbeda dengan ahli bid'ah. Fa innahum yarawna idhara bid'atihim min 'izzid din. Berbeda dengan ahlul bidah karena mereka sengaja menampakkan kebid'ahannya dan anggapan mereka bahwa dengan perbuatannya tersebut itu adalah dalam rangka menegakkan kemuliaan agama ini. Subhanallah. Nyata enggak? Antum nyata enggak lihat yang seperti ini? Nyata terlihat. Jadi yang dilakukan oleh para ahlul bidah. Nah, kalau seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, berarti bid'ah itu sangat berbahaya. Enggak boleh kita menganggap remeh perbuatan bid'ah. Kenapa dulu sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu keras mengingkari orang yang hanya membuat halaqah zikir bareng-bareng dipimpin oleh pemimpin halaq? Kenapa itu sangat diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya mungkin kita kalau melihat, ya enggak terlalu menganggap itu sebuah bahaya. Tapi bagi sahabat Abdullah bin Mas'ud itu sangat berbahaya dan terbukti. Sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Salamah, ra'aitu 'amata tilkal hilaq yuta'inunana fi yaumin Nahrawan ma'al khawarij. Aku lihat ketika terjadi perang Nahrawan, perang antara kaum mukminin dengan khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib, aku melihat bahwa orang-orang yang dulu pernah kumpul-kumpul di Masjid Kufah itu, mereka yang memerangi kami dan mereka gabung dengan khawarij. Wallahu a'lam bissawab. Jadi satu pelajaran yang sangat berharga
Dan satu penjelasan yang sangat dalam sekali dari Syekhuna Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.